Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Wih, Bro Niko. Halo Bang Moses dan pendengar podcast Kotak Masuk. Hola. Sorry ya, minggu-minggu kemarin kita agak telat nih. Maklum sibuk ini kita nih, Keh. Biasa kita lagi mengincar sesuatu. Yoi, yang paling ultimate di tahun ini. Asik. Cuman Nick, akhir-akhir ini kayaknya kita udah banyak ya ngomongin tentang ekonomi. Terus kita ngomongin kemarin tentang work life balance. Tentang bisnis. Kita tuh belum pernah loh ngomongin tentang istri. Lu mau ngomongin apa nih Bang? Nah, Nggak bongkar aib kan? Enggak dong, jangan. Nah, di saat ini nih kita spesial episode lah ya, karena kan kita udah setahun lebih buat podcast. Adalah istri yang mau selalu menyemangati kita. Iya, memberikan kesempatan buat kita ngasih waktu lah ya buat Iya. berdua sama Moses. Hari Sabtu Minggu. Iya dong, kita kan harus ada siapa sih support di belakang kita ya kan. Mari kita perkenalkan dari sisi gue dulu ya Nik ya. Ya. Silakan Ibu, yang sebelah saya gimana Bu? Halo semuanya. Nah, namanya siapa sih Bu? Oke, saya istrinya Bang Moses. Isi sah ya. Sah dong. Halo, nama saya Ines. Pekerjaan apa sekarang? Puji Tuhan, ibu rumah tangga. Widih, ibu rumah tangga ya, sibuk banget lah ya. Lumayan. Lumayan ya. Ya dari sisi lu dong, sekarang iya. dong. Mau perkenalan sendiri? Kelihatan kayak kanebo kering. Maklum baru. Iya, coba boleh dong dikenalin. Halo semuanya, kenalin nama saya Ina, istrinya Bang Niko. Iya. Geli banget nih. Ya kan, dia kan ini kan istri-istri kita kan. Iya. Jadi kan Nes, kamu tuh gimana sih pas ngedengerin kayak gini nih? Suara kamu sendiri gimana? Grogi nggak? Aneh sih. Sumpah aneh. Aneh ya? Aneh. Tapi ya ini pengalaman baru sih. Iya dong. Oke, Ini oke. yang dilakukan suamimu loh. Iya. Belum ada maknanya banget sih. Tapi sebenarnya apa sih yang kalian pikirin ketika tahu bahwa suami kalian itu podcast gitu loh? Ini cuman sekedar iseng atau apa gitu? Ada nggak? Kalau dari aku sih iya. Dulu pikir cuman ini Moses kayaknya nyari kesibukan di luar rumah nih gitu biar soalnya basically kalau Moses kan hobinya yang nggak gimana banget gitu loh ya, nggak yang bola yang nggak gimana, terus yang otomotif juga enggak gitu kan. Terus dia emang suka yang ya begini kali ya, jadi ya udah it's okay gitu. Jadi kayak dia bilang mau bikin podcast dan waktu itu kan emang lagi booming ya podcast itu kan Yeah. Jadi kayak ya udah oke, go ahead gitu, kenapa enggak gitu, gue pikir gitu. Ya udah, siapa tahu kan ya terkenal gitu jadinya gitu kan. Amin. Kalau Tolong dari Ina gimana Ina? Pas pertama kali Niko mau izin, gue mau buat podcast nih mau Bang Moses. Kayaknya nggak izin ya. Kayak udah pemberitahuan aja nih. Kayak udah langsung. Udah di announce gitu ya. Iya, Tapi yang dipikirin apa waktu itu? Kayak gimana sih kerjain, ngapain aja sih gitu? Ya, yang ngobrol-ngobrol biar dia ketemu juga sih sama orang selain yang di kantor, selain yang di rumah, biar ya nggak bosen juga gitu kan. Nggak rutin banget juga, terus jadi ya nggak apa-apa sih, jadi dia punya kesibukan lain. Ya kadang kan sebulan sekali ya. Ya untuk pendengar podcast Kotak Masuk kan kita kan metodenya kan nabung. Jadi rekaman terus buat 3-4 episode. Terus nah sekarang kalau waktu pas kita tahun lalu nih, kita kan menang, bukan menang lah, sebagai juara harapan ya Nik ya. Ya. Di Makro Prudensial. Kamu tuh gimana perasaan kamu? Ya ikut bangga lah pastinya lah ya, ikut bangga. Terus kayak berpikir kayak wah akhirnya ada ininya ya gitu. Ada hasilnya ya. Ada kelihatannya ya gitu. Nggak Kelihatannya cuman- sih ada sih ya, Iya, tapi transferannya emang gak ada ya. Masih belum. Masih belum. Jadi apa ya itu lihat kayak berarti ada hasilnya ya, nggak cuman main-main gitu. Dulu gua anggapanku adalah ya main-main aja gitu, ngisi waktu luang gitu. Tapi ternyata ada hasilnya ya, benar-benar serius sih ternyata kalian berdua gitu. Jadi ya bagus banget gitu. Kalau dari Bangga sisi lah. Ina gimana? Niko masih cerita dong. Iya bangga, orang nonton live streamingnya kok. Wih. sama aku juga Kamu nonton live streaming juga ya? Iya, supporting lah, support suami lah. Terus ya kontennya juga
oke gitu. Kadang juga dengerin walaupun dia suka malu kalau mau dengerin bareng gitu pasti jangan padahal kan support ya kita ya sebagai istri. Bener. Maaf saya nggak pernah dengerin. Kalau yang ini saya paham. Saya paham yang itu. Emang basically sebenarnya tidak terlalu suka. Maksudnya bukan gak suka ya, tapi tidak terlalu menikmati podcast gitu ya. Lebih seneng emang visual. Jadi kayak emang lebih seneng ngelihat yang YouTube ada gitu orangnya. Ketika orang ngomong ada orangnya gitu. Lebih seneng itu. Jadi emang jujur aja nggak cuman podcast Kotak Masuk ya. Almost semua podcast kayaknya gue nggak pernah dengerin sih. Tepatnya itu. Gak apa-apa kan pilihan. Kalau Ina gimana, emang suka podcast? Suka, kalau denger podcast suka. Apa aja, episode apa biasanya? Enggak, bukan Kotak Masuk sih. Oh iya gak apa-apa. It's okay. Kotak yang podcast apa yang didengerin ini? Ya podcast yang enteng-enteng aja kayak Rapot. Ah gitu. ya Rapot betul. Terus ya Podcast Mas. Terus ya di Noise gitu yang kayak Trio Kurnia yang lucu-lucu Ah gitu. iya. Tongkrongan lah ya. Tongkrongan, canda-candaan yang enteng-enteng aja. Jadi sambil beberes rumah sambil dengerin podcast, karena kalau beberes rumah kan nggak bisa sambil ngeliat kan. Iya. Jadi sambil dengerin podcast gitu. Kadang juga kalau episodenya menarik, kotak masuk juga. Yang aku mana dengerin sih kalau boleh tahu, yang menarik yang bagian yang mana biasanya? Yang itu yang gizi tuh. Ah ya, ahli gizi ya. Ya. Kita ada loh Nes, ahli gizi Nes. Iya tahu. Tapi kan saya lebih langsung ke kliennya aja nanti. Oh jadi. iya. Iya. Ya ahli gizi memang bener sih. Itu lumayan lah ya Nik ya. Ya kita kan pasti berusaha menghadirkan narasumber yang ya ada isinya lah ya, Betul, ada manfaatnya, betul, ada betul, value-nya buat pendengar. Termasuk buat kita sendiri ya Bang ya. Di badan kita gede-gede aja nih kayaknya. Ya kita udah lumayan. Udah lumayan. mulai kan sekarang kan olahraga, makan juga sehat. harus juga sehat ya kan. Cuman Nes, kamu pas kalau di rumah emang gak dengerin Spotify gitu? Dengerin Spotify-nya lagu. Lagu ya? Cuman lagu, that's it. Encanto? Ini itu bagian anak kita Oh bagian ya. anak kita ya. Gitu. Jadi emang paling kalau dengerin podcast pun cuman pas kamu nyetir di Oh, iya, mobil. nyetir, iya, Udah iya. that's it, itu doang yang bareng dengerin. Tapi kalau di YouTube dengerin podcast juga nggak? Enggak. Nggak juga. Oh Enggak siap. sih, emang enggak terlalu. Pokoknya dengerin podcast ataupun yang acara model kayak gitu tuh ketika bareng Moses aja. Misalnya di Moses di rumah lagi dengerin satu podcast di YouTube ya ikut nonton gitu, atau di mobil gitu ya ikut dengerin. Tapi kalau dengan sadar diri aku yang masang dan ini hampir enggak pernah sih. Lebih demen lagu-lagu aja gitu. Dia lagu-lagunya yang lawas-lawas nih. Maklum kan dia lebih senior pada kita. Gue bedanya setahun sama Ines. Tolong 9 bulan. Ines tuh kan 2004 aslinya. Oh. Gue 2005. Emang Bang Moses nyarinya yang Ya inilah emang senior dong. Senior lah ya. Tolong ya 9 bulan bedanya. Enggak nih, biar pendengar podcast Aduh, Kotak Masuk tuh gitu loh. Gue tuh tampangnya doang. Cuman umur gue tuh muda sebenarnya. Kalau Ina kenal sama Niko pas di mana? Ya jadi anak magang yang dikenalin sama karyawan gitu Oh, lah. oke. Jadi pas jadi anak magang gitu ya. Iya, waktu itu lagi magang terus tiba-tiba ada yang datang ke kubikel terus kenalin gitu. Dede di kubikel. Kubikel kan kalau kantor-kantor corporate gitu kan Iya, duduknya kubikel, kubikel ya. betul, Terus betul. ya udah dikenalin deh, dan ternyata ya ada inilah irisannya gitu. Oke, Ke oke, kampus. good. Ini gue baru tahu loh Nik. Kalau Ines gimana? Oke. Ayo Nes, kamu dulu Nes. Harus dari Kamu, istri Nes, yang kamu, Nes. cerita nih, jangan dari sisi Oke, cowok. Kalau kita dulu pertama kali ketemu di UKM kampus ya. UKM kampus, unit Kan. kegiatan mahasiswa. Ya, unit kegiatan mahasiswa. Yang kebetulan UKM kita lumayan bertentangan. Iya, Ines tuh tim peduli AIDS, saya fotografi. Iya, tapi kenalannya bukan di fotografinya. Bukan, sudah pasti bukan. Iya. Kami lagi dalam rapat di puncak. Puncak. Rapat betul. semua ketua UKM nih. Oh ketua UKM kan berdua berarti ketua UKM. Iya. Dia ketua UKM tim peduli AIDS, gue ketua UKM fotografi. Tuh. Keren ya? Ketemunya di sana. Di sana. Tapi bukan kayak sinetron atau kayak film-film. Kebetulan UKM tim peduli AIDS sedang direnovasi sama anak teknik. Oh. Secara asal-asalan. Komplain, akhirnya Komplain. ketemu kita. Jadi ya dari situlah gue ketemu Ines. Dari kerusuhan lah, dari kerusuhan. Kalau nggak dirusuhin anak teknik gak ketemu gue sama Ines. Iya. Gitu. Ya cuman kalau sekarang ya gue sama Ines sih emang banyak perbedaannya. Cuman kadang tuh kalau tadi dia bilang terkait podcast gitu ya, gue merasa disupport lah sama istri gue ini.
nggak pernah ditanya-tanyain habis uang berapa, nggak pernah nih. Kalau gue memang seterbuka itu sih terkait keuangan, makanya kalau kita ngomongin literasi keuangan segala macam nyambung. Walaupun Ines fakultasnya apa kamu sayang? Keguruan Keguruan dan ilmu pendidian. Ah, pas dong, ngurusin anak dong. Ya kan? Yang ini kan teknik. Kita mesti belajar nih, apa kita bikin episode khusus lagi nih? Keguruan dan sastra Inggris. Males banget. Keguruan dan ilmu pendidikan. Boleh. Nah kalau lu apa fakultasnya apa Ina waktu itu? Fakultas Ekonomi. Oh UI juga? Iya. Oh tapi di UI gak pernah ketemu? Enggak. Gak ketemu. Enggak ketemu. Jadi beda 3 angkatan kan? Oh 3 angkatan. Beda 3 angkatan. Jadi pada saat Ina masuk itu gua kan ngajar juga sebenarnya, tapi ngajarnya atasan dia, angkatan di atas dia gitu. Oke. Terus ya gue juga alhamdulillah lulusnya juga lebih cepat gitu kan. Jadi nggak ketemu. Pintar. Enggak. Dia mau ngomong itu. Dia mau ngomong itu. Nah terus ya, yang gue heran adalah pada saat dikenalin tadi, kan dia di bagian namanya Departemen Customer Relation. Oke, si A, iya. CR kan. Terus gue pikir ini kenapa ada anak ekonomi masuk ke sini gitu. Terus ya udah biasa kan, kita kan coba membantu, mencari pekerjaan-pekerjaan lain gitu kan. Terus ternyata pas didalemin, oh seperti ini Ina gitu. Sosok ngasih lowongan dulu. Iya. Coba gitu. Oh caranya gitu ya Bisa caranya aja ya. Bang Niko ngasih lowongan. Bisa. Cuman kalau Ina ketika sekarang nih sama Niko udah berkeluarga, berumah tangga ya kan? Iya. Hal-hal apa sih yang masih sama dari Niko yang dulu? Apa ya? Kalem. Oh kalemnya masih ya? Masih sabar. Wih. Kelihatan sih kalau Niko kelihatan. Iya kelihatan emang di kantornya paling sabar ya Niko. Terus. Emang suka ditindak. Menikmati ya. Anaknya submisif emang orangnya. Iya. Menikmati. Ya sama sih dia kalau Sama ya? dari sebelum kenal deket sampai sekarang sih nggak banyak yang berubah. Oh, kalau tapi last question gue nih buat lo berdua, lo kan sama-sama anak ekonomi ya. Kalau gue tadi kan sama Ines kan Beda. satu anak teknik, satu anak keguruan kan. Jadi ada di bagian keuangan yang kadang-kadang kita saling kurang paham. Jadi Ines kadang-kadang kurang paham, gue juga kurang. Kalau kalian berdua sama-sama anak ekonomi selalu sejalan gak sih terkait keuangan? Cenderung ikut sih aku. Oh ngikut ya? Iya karena ya kayaknya lebih pinter, maksudnya lebih bisa ngatur keuangan malah Nikonya ya. Jadi kayak percaya aja sih sama keputusan keuangan misalkan tabungan atau investment itu kayaknya aku lebih percaya dia yang ngatur sih. Oh, Jadi kita kayak kebalik loh. Saya juga percaya sama istri saya loh. Walaupun saya S2 Finance, saya lebih percaya sama dia loh. Karena dia unggul dari sisi ras kan ya. Ras Chinese kan lumayan bagus nih gustinya nih. Iya dong. Ini sotoy, kalau yang ini sotoy, gak pakai ilmu pokoknya. Karena kayak kemarin tuh dia aja tadi kita baru ngobrol tuh dia baru beli 2 lot BCA gitu loh Nick. Oh, dia yang beli gitu loh. Jadi gue cuman ngasih duitnya, Ines yang beli gitu. Kalau Ina berarti Niko beli apapun atau beli saham, beli segala macam enggak pernah di ini ya. nggak pernah. Setuju ya. Nggak pernah tahu juga maksudnya dia ngatur investasinya. Tapi kayak kalau pembagiannya sih kalau untuk investasi yang di aku itu yang lebih safe. Jadi kayak misalkan reksadana itu di aku gitu. Nah kalau di Niko tuh mungkin yang lebih fluktuatif, yang lebih ya ada risikonya lah, kayak di saham itu semuanya Niko yang ngatur. Oh kalau yang di saham Niko yang ngatur. Tapi episode keuangan keluarga nanti kita pause dulu ya kan. Jangan di sini. Enakan nih mereka tahu semua tentang kita nih Nick. Jadi dengerin lagi podcast episode Kotak Masuk yang selanjutnya. Thank you semuanya udah dengerin. Thank you Ines. Terima Thank you Ina. kasih. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya.